Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua, alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kekal abadi kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah sampai sekarang ini kita masih dapat merasakan betapa manisnya agama Islam. Baiklah, berdirinya saya di sini tak lain tak bukan hanya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat utama kedua setelah sholat pada waktunya. Pada zaman sekarang ini banyak sekali para pemuda dan pemudi yang telah lupa akan jasa kedua orang tuanya, yang mana jasa-jasa mereka tidak akan pernah kita dapat membalasnya. Dimulai dari sang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan serta melahirkan kita dengan penuh perjuangan tanpa sedikit pun rasa keluh dan kesah yang disampaikan oleh mulutnya. Adapun seorang ayah yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya hanya untuk menafkahi keluarganya. Lantas apa yang telah kita lakukan kepada mereka? Sudahkah selama ini kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Nah, ini yang harus sama-sama kita introspeksi, kita muhasabah. Bagaimana sih sikap kita kepada kedua orang tua kita selama ini? Padahal ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua dan murkanya Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Kurang jelaskah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini? Nah, di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Coba kita ingat-ingat kembali, pernah enggak ketika kita dimintai tolong sedikit saja oleh orang tua kita, lantas respon kita malah nanti mak, sebentar. Pernah enggak kira-kira? Pernah? Kalau pernah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena melawan kepada kedua orang tua itu termasuk dosa yang sangat besar dan Allah sangat murka kepada hambanya yang melawan, apalagi membentak kepada kedua orang tuanya. Lihatlah betapa sombongnya diri kita kepada kedua orang tua kita, yang mana mereka telah melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita dari kecil hingga sekarang ini. Begitu besar perjuangan mereka. Lantas balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka? Kalau kita belum bisa membahagiakan mereka, setidaknya jangan biarkan air mata setetes pun menetes di lantai karena kesalahan kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua tidak meminta sedikit pun dari anaknya, baik itu uang maupun balas budi. Akan tetapi yang mereka harapkan hanyalah bakti seorang anak. Mereka hanya menginginkan doa dari anak yang soleh. Karena apa? Karena doa dari anak yang soleh akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.
Pada saat ini kita semua pasti berpikir, sekarang kita berada di dalam pondok. Lantas bagaimana cara kita untuk berbakti, untuk membantu kedua orang tua kita? Mungkin kita tidak bisa membantu mereka ketika kita di dalam pondok. Akan tetapi cukuplah bagi kita di sini belajar dengan sungguh-sungguh, taati peraturan pondok, hormat kepada ustadz, dan mendoakan mereka setiap selesai sholat. Itu sudah termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, marilah kawan-kawan, kita selalu senantiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka senantiasa dianugerahi kesehatan, dirahmati olehnya, serta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma akrim walidina bil Qur'an. Sebelum saya tutup, satu yang harus ditanamkan di hati kita. Buatlah orang tua kita menangis karena keberhasilan kita, dan jangan sekali-kali membuat kedua orang tua kita menangis karena kegagalan kita. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menjadikan pelajaran bagi kita untuk kedepannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa an yanfa'a kulla ma sami'na. Semoga setiap apa yang disampaikan oleh Akhi Fahmi Badrullah Siregar menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Al-Qadibur Rabi sayuballighuha lakum aquna al-mahbub kasna nurul hidayat fa'alaihi falatafaddal maskur. Yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa huwa alladzi yumsiku allati qadal mauta 'alaiha wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sebelumnya saya mau bertanya, hadirin sudah makan snack? Ada yang belum? Sudah mencicipi air minumnya? Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmatnya mencicipi snack, camilan, nikmatnya meminum air, nikmatnya hidup, bernafas, nikmatnya menikmati keindahan dunia dengan mata kita, dengan segala panca indera yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan, tauladan, dan tentunya utusan yang paling mulia sepanjang masa, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi yang selalu senantiasa membimbing kita, mulai dari urusan dapur sampai urusan kasur, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Beliau selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Beliau selalu membimbing kita dengan risalah dinul Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril kepada beliau. Kemudian yang ketiga, hadirnya saya di hadapan hadirin pada malam hari ini ialah untuk
memberikan sebuah pidato yang bertajuk menjadi seorang mukmin di masa kini untuk menjadi baik di masa depan dengan meneladani masa lalu. Tajuknya itu. Dapat kita maknai dari kitabullah, apa yang dapat kita renungkan, kita maknai dari kalamullah, apa yang dapat kita maknai dari apa-apa yang Allah firmankan kepada kita melalui ayat-ayat qauliyahnya. Apa-apa yang Allah firmankan kepada kita juga melalui ayat-ayat kauniyahnya. Apa yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, apa yang kita bicarakan setiap hari sudah semestinya menjadi perilaku, sudah semestinya menjadi cermin atas apa yang kita baca di dalam Al-Quran dengan haqqa tilawati. Ini yang kedua. Yang ketiga selanjutnya adalah haqqa jihadi, seperti dalam Al-Quran surah Al-Hajj yang berbunyi wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, sampai akhir ayat. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjuanglah, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah dengan jihad, dengan sungguh-sungguh yang sebenar-benarnya. Huwa jtabakum, dialah yang memilih kalian, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan dia tidak menjadikan di dalam agama ini kesulitan bagi kalian. Maknanya wajahidu fillahi haqqa jihadi, ini mewajibkan kita, ayat ini mewajibkan kita untuk senantiasa berjuang, senantiasa bersungguh-sungguh, dan senantiasa berdiri di atas kebenaran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tazalu min ummati zahirina 'alal haq. Tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah musnah, akan senantiasa ada dari umatku zahirina 'alal haq, orang-orang yang berdiri di atas kebenaran, orang-orang yang senantiasa teguh dalam kebenaran, orang-orang yang tidak gentar membela kebenaran. Zahirina 'alal haq. Perkataan beliau Kanjeng Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam selaras dengan ayat Allah Subhanahu wa taala wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dengan apa kita berjihad, dengan apa kita bersungguh-sungguh? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk siap berkorban, untuk siap mempertaruhkan segalanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan 3 poin ini yang kita dapat dari masa lalu, yang kita dapat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi 1400 tahun yang lalu, 14 abad silam, 1,4 milenium yang lalu, kita sudah semestinya bersiap-siap untuk menjadi mukmin yang baik, mukmin yang teguh, mukmin yang siap dalam mewarisi masa depan kita kelak, mewarisi masa depan umat Islam kelak, menjadikan umat Islam tegak, menjadikan umat Islam mulia. Ini adalah prinsip kita, karena selaras dengan perkataan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalu min ummati zahirina 'alal haq. Kita sudah semestinya ingin minimal ingin dulu untuk menjadi bagian dari mereka yang senantiasa berdiri di atas kebenaran. Sudah semestinya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang memimpikan, mencita-citakan mati syahid, maka walaupun dia meninggal mati di atas ranjang, walaupun dia mati di atas kasur bukan di medan perang, dia tetap mendapatkan pahala selayaknya seorang syahid, tetap mendapatkan pahala layaknya seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya, walaupun kita tidak bisa berangkat ikut berperang, walaupun kita tidak bisa ikut berjuang di jalan Allah, setidaknya seminimal mungkin kita ingin menjadi bagian dari mereka. Kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa teguh membela kebenaran, senantiasa teguh membela umat yang tertindas, senantiasa teguh
untuk menegakkan kemuliaan Islam di masa depan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pidato saya malam hari ini. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. In dhalaltu fa innama adhillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhda ilayya rabbi. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa an yanfa'a kullama sami'na. Semoga setiap apa yang disampaikan oleh Akhi Krisna Nur Hidayat menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa man ihtada bihdahu ila yaumil qiyamah. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya pada malam hari ini, baik nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara musabaqah, dalam acara MKMK. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akan membawa syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah, saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah mengizinkan saya untuk berbicara di hadapan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membawakan pidato dengan tema istiqomah di jalan Allah. Berbahagialah kita sekalian saudara-saudaraku seiman. Mengapa tidak? Karena kita sekarang hidup di suatu masa 1400 tahun lebih sejak Nabi Muhammad SAW wafat. Tetapi kita mengimani kenabiannya. Kita hidup di sebuah negeri yang berjarak puluhan ribu kilometer yang jauh dari Jazirah Arab. Tetapi kita mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah dan ridho untuk mengikuti perintah dan sunnah-sunnahnya. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau dan tidak mungkin menjumpainya di dunia ini. Bahkan tidak bisa membayangkan wajah beliau sekalipun. Tetapi kita mencintainya dengan segenap jiwa dan raga kita. Saudara-saudaraku sekalian, sekarang ini kita hidup di zaman yang modern, zaman yang sungguh berbeda dengan kondisi zaman Nabi Muhammad SAW. Saya kira kita akan menghadapi banyak tantangan ketika kita ingin konsekuen beristiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Beliau sendiri menggambarkan bahwa orang-orang yang berpegang teguh terhadap ajarannya seperti seorang memegang bara api di tangannya. Kalau ia mempertahankannya, maka ia akan merasakan panas, dan bila ia melepaskannya, maka ia akan lepas dari agamanya. Banyak orang yang berkata di zaman gila ini kita harus ikut-ikutan gila. Kita harus mencuri atau menipu orang lain supaya dapat bertahan hidup, karena orang lain pun melakukan hal demikian. Kita harus meninggalkan ajaran agama supaya dianggap modern, serta pernyataan-pernyataan yang menyesatkan dan membahayakan. Apakah kita setuju dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Tentu saja tidak, bukan? Tentu saja tidaklah mudah bagi kita beristiqomah sebagai seorang muslim. Setiap hari kita selalu digempur dari segenap penjuru. Maksud saya, kita sering melihat kenyataan bahwa orang-orang yang taat berislam mengalami kesulitan secara ekonomi dalam kehidupannya. Sementara orang-orang yang sama sekali tidak peduli dengan ajaran agamanya menikmati kehidupan yang makmur, berlimpah harta,
dan kekayaan. Setiap hari kita juga disuguhi berbagai tayangan TV yang menawarkan dan mengajak kita untuk berpola hidup destruktif. Tayangan-tayangan TV tersebut penuh dengan tindak kekerasan dan segala hal keburukan yang akan mempengaruhi cara berpikir kita dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, sulit apapun kondisi kita tidak boleh kehilangan prinsip. Kita tidak diperkenankan menjual agama kita yang luhur ini dengan harta atau kedudukan dunia yang rendah, hina dan murah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattakun. Dan janganlah kalian menjual belikan ayat Allah dengan harga yang murah, dan kepadakulah kalian harus takut. Beristiqomah di jalan Allah berarti mencoba semaksimal mungkin untuk melakukan apapun yang Allah dan Rasulnya perintah dan menjauhi apa yang keduanya larang. Mungkin saya cukupkan pembicaraan hari ini. Apabila ada salah dalam bertutur kata, mohon untuk dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa an yanfa'a kullama sami'na. Semoga setiap apa yang disampaikan oleh Akhi Naufal Sofia menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sudah biasa bahkan sering melakukan sholat, karena sholat hukumnya adalah wajib dan sholat adalah rukun Islam yang kedua. Jadi setelah kita bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka kewajiban selanjutnya adalah melaksanakan sholat. Sholat adalah tiang agama dan sholat adalah tiang agama. Apabila tiang itu rusak, maka rusaklah bangunannya. Dan apabila sholat itu ditinggalkan, maka rusaklah agamanya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, apakah hadirin tahu apa balasan orang yang melaksanakan sholat fajar? Kalau belum tahu, biar saya beritahu. Rasulullah bersabda, Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika sholat sunnah saja pahalanya sebesar itu, apalagi sholat yang wajibnya masih tambah besar.
Rasulullah juga memerintahkan kita untuk sholat. Beliau bersabda, sesungguhnya aku mewajibkan atas umatku 5 waktu, dan aku bersaksi dan aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaganya tepat pada waktunya, niscaya aku akan masukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak menjaganya maka tidak akan mendapatkan janjiku ini. Salat diturunkan pada malam Isra dan Mi'raj. Beliau menaiki buraq dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Sampai di atas, beliau diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat, yang mula-mula laksanakan 1 hari 50 kali. Kemudian Nabi mohon kepada Allah untuk diringankan, hingga akhirnya salat dilaksanakan 1 hari 5 kali. Kemudian beliau diseru, wahai Muhammad, sesungguhnya ketetapanku tidak akan berubah, dan sesungguhnya dengan 5 waktu ini engkau mendapatkan 50 waktu. Maksudnya adalah melaksanakan salat 5 waktu pahalanya seperti salat 50 waktu yang semula diwajibkan atas beliau. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, seharusnya kita bersyukur kepada Allah karena doa orang tua kita telah masukkan kita ke dalam pondok ini. Untuk apa? Agar menjadi anak yang soleh, anak yang baik dan rajin salat 5 waktu. Tidak seperti anak muda di luar sana. Di luar sana banyak orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Mereka lalai dengan sholat, bahkan meninggalkan sholat dengan sengaja. Mereka memilih kesenangan daripada bertemu dengan Tuhannya, yaitu dengan cara sholat. Kalau dihitung-hitung, kita 1 hari mendapatkan waktu 24 jam. Kemudian kita ambil 8 jam untuk istirahat dan tidur, jadi tersisa 16 jam. Kemudian untuk sholat dan zikir kita membutuhkan waktu kurang lebih 10-12 menit. Kemudian dikalikan dengan 5 waktu sama dengan 1 jam, hingga tersisa 15 jam. 15 jam inilah yang seharusnya kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Apakah kurang dengan 15 jam ini sampai-sampai kita meninggalkan sholat? Tentu saja tidak, kan? Tentu saja tidak. Karena Rasulullah juga telah melarang kita untuk meninggalkan sholat, karena sholat adalah pembeda antara kaum muslimin dan kaum kafir. Dan saya telah mendengar dan melihat ada seorang ustadz yang berceramah di dalam YouTube kurang lebih seperti ini. Ada suatu dosa yang dosanya ini lebih besar daripada dosa mencuri, dosa berzina, tapi sudah biasa di mata orang sekarang. Dosa apakah itu? Dosa orang yang meninggalkan sholat. Jadi janganlah kita meninggalkan sholat, karena sholat hukumnya adalah wajib. Dan marilah kita meningkatkan kekhusyukan sholat kita, dan jangan meninggalkan sholat kita, karena agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dan semoga besok kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, karena sholat subuh secara berjamaah seakan-akan dia melaksanakan sholat 1 malam suntuk. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa an yanfa'ana kullama sami'na. Semoga setiap apa yang disampaikan oleh akhi Irfan Muhammad Fawaz menjadi manfaat bagi kita semuanya.